Ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Sehingga lalu dianggap tidak ada tuh, hanya satu, hanya Peggy itu pun diragukan. Ini tingkat polisinya nih tidak benar. Ini bukan soal ini kejahatan. Penahanan Peggy Setiawan ini habisnya tanggal 10. Sampai sekarang surat penahanan tidak diberikan ke kami. Perpanjangan penahanan tidak diberikan ke kami. Kesannya sangat dipaksakan sekali untuk Peggy, untuk memasukkan Peggy sebagai tersangka dan membawa Peggy ini ke pengadilan, dites melalui lie detector misalnya. Ini juga tidak memberikan dampak apa-apa selain hanya sekedar menjadi alat intimidasi pada Peggy. Ini akan mengulang kesalahan-kesalahan lagi. Makanya itu Prof. Mahfud MD ya menilai ada permainan sehingga proses hukum ya dalam proses ini tidak dilakukan secara profesional oleh polisi. Ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Nah, kata-kata Prof. Mahfud ini ya jadi menggetarkan publik, tentunya membuka mata masyarakat. Apakah benar sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud ini benar gitu ya, jika polisi ini ya menjalankan ya profesinya gitu ya secara tidak profesional ya. Ini apakah benar apa kata Mahfud MD? Sehingga saat ini teman-teman juga tahu kan, berita ini sangat gempar ya. Nah, saya cenderung ini lebih dari unprofesional ya. Ada permainan. Yang dua orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Dan Prof. Mahfud juga mengatakan ya bahwa hal ini atau mendapatkan bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu gitu ya. Jadi ini apa kata Prof. Mahfud ini, apakah kita tidak bisa menilai ya apa sih yang dimaksud oleh Prof. Mahfud ini mendapatkan bayaran dari seseorang untuk mengaburkan ya kasus itu. Nah, ini jadi masyarakat bertanya, apakah bisa kasus ini dikaburkan dan dibayar oleh seseorang, jadi kasus ini kabur jadi hilang gitu ya. Ini jadi pertanyaan juga ya teman-teman ya. Kasus itu sebenarnya adalah permainan yang jahat kata Prof. Mahfud MD yaitu unprofesional. Jadi ini menurut Prof. Mahfud ini sebenarnya sangat kata-katanya sangat pedas sekali ya ini untuk institusi ya teman-teman ya. Mungkin ada benarnya atau tidak, yang tahu hanya Prof. Mahfud ya teman-teman ya. Ini perkataan Prof. Mahfud itu seperti itu. Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika sebegitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya gitu, salah sebut sehingga lalu dianggap tidak ada tuh, hanya satu, hanya Peggy. Dan soal DPO yang tadinya 3 orang hanyalah jadi 1 orang ya, PS yang ditangkap gitu ya. Katanya yang 2 itu jadi salah tangkap gitu ya teman-teman ya, kan hanya PS doang yang tadinya itu 3, jadi sekarang ini 1, jadi yang 2 ini ya disebut ya dianggap nggak ada gitu ya. PS pun ya diragukan gitu ya, diragukan bahwa itulah DPO yang sebenarnya gitu. Itu kata Prof. Mahfud seperti itu. Salah sebut sehingga lalu dianggap tidak ada tuh, hanya satu, hanya Peggy itu pun diragukan. Ini tingkat polisinya nih tidak benar. Dan bilang ini tingkat polisinya tidak benar dan ini kejahatan, kata Prof. Mahfud itu seperti itu. Ini sangat kata-katanya sangat pedas dan luar biasa ya teman-teman ya, kata-kata Prof. Mahfud ini ya. Ini tingkat polisinya nih tidak benar. Ini bukan soal ini kejahatan. Dan teman-teman, ini ada kuasa hukum dari Peggy sudah mengajukan ya untuk pra peradilan untuk PS ya teman-teman ya. Kita tonton. Pra peradilan telah kami daftarkan kemarin. Dan insya Allah tidak begitu lama lagi akan sidang. Kebetulan sekarang pimpinan daripada Komisi Yudisial sedang keluar daerah semua. Dan kata kuasa hukumnya, penahanan Peggy S ini harusnya ini dari tanggal 10, tapi sampai saat ini surat penahanan tidak diberikan ke pihak Peggy S gitu ya. Ini ada apa ya teman-teman, kita tonton, kita lihat ya. Penahanan Peggy Setiawan ini habisnya tanggal 10. Sampai sekarang surat penahanan tidak diberikan ke kami.
perpanjangan penahanan tidak diberikan ke kami. Dan ada pertanyaan lagi, apakah Peggy S ini pelaku atau cuma dijadikan kambing hitam? Nah, ini sangat menarik sekali ya teman-teman ya. Mari kita saksikan bagaimana pendapat seorang pakar yang mengerti dan paham tentang hukum ya teman-teman ya. Kalau ketika Prof. Mahfud mempertanyakan apakah Peggy benar pelaku atau jangan-jangan cuma kambing hitam, tanggapan Anda? Ya, ini sangat kesannya sangat dipaksakan sekali untuk Peggy, untuk memasukkan Peggy sebagai tersangka dan membawa Peggy ini ke pengadilan. Tanggapan dan komentar pakar hukum tersebut, ya kesannya sangat dipaksakan untuk membawa Peggy ke pengadilan. Terus motifnya apa ya teman-teman ya? Jadi jika ini pakar tersebut bilang katanya terkesan dipaksakan kasusnya ini ya, dan untuk membawa ke pengadilan ini motifnya apa ya teman-teman? Jadi kita ini kadang sebagai masyarakat ya tentunya sangat bertanya-tanya ya, jika ada seorang anak manusia yang harus dipaksakan kasusnya misalnya ya, kesannya sangat dipaksakan untuk membawa Peggy S ini ya ke pengadilan. Dan marilah kita ikuti proses dan alur kepolisian, bilangnya seperti itu ya ini ya. Mudah-mudahan penegak hukum bekerja sesuai dan standar ya, dan profesional ya gitu ya, sesuai SOP dan profesional, transparan ya. Jadi agar masyarakat itu semakin meningkat untuk kepercayaannya terhadap institusi Polri ya teman-teman ya. Dan ini yang sangat mengejutkan lagi ya teman-teman ya, pakar hukum atau pakar orang yang mengerti hukum ini ya bilang lie detector itu tidak ya memberi dampak apapun. Jika tidak memberi dampak apapun, ya kenapa harus dilakukan tes lie detector gitu ya teman-teman ya? Oke lah, kita mengikuti alur berpikir kepolisian gitu loh. Kalau kepolisian konsisten dengan itu, berkas 8 tahun yang lalu sudah cukup tentunya. Itu saja yang diserahkan kepada kejaksaan, bukan melakukan pemeriksaan ulang gitu. Tadi juga sempat disampaikan bahwa Peggy ini juga akan dites melalui lie detector misalnya. Lie detector tersebut menjadi alat intimidasi pada Peggy. Harusnya tidak perlu dipaksa-paksakan jika memang Peggy tidak bersalah. Tadi juga sempat disampaikan bahwa Peggy ini juga akan dites melalui lie detector misalnya. Ini juga tidak memberikan dampak apa-apa selain hanya sekedar menjadi alat intimidasi pada Peggy. Nah, ini ngeri sekali ya teman-teman ya. Lie detector tersebut menjadi alat sebuah intimidasi untuk sang Peggy ini ya teman-teman ya. Harusnya tidak perlu dipaksa-paksakan gitu ya. Jika memang Peggy tidak bersalah ya tidak bersalah begitu saja kan. Tapi kita lihat saja nanti ya teman-teman, karena ini kasus ini lagi berjalan ya teman-teman, kita pasrahkan saja dan kita percayakan kepada penegak hukum. Mudah-mudahan penegak hukum profesional dalam menangani kasus ini agar masyarakat ya kita bersuara selama ini ya mendapatkan keadilan dan menemukan pencerahan tentang kebenaran tersebut. Ini akan mengulang kesalahan-kesalahan lagi, makanya jangan dipaksa-paksakan lah kalau untuk menetapkan seseorang itu menjadi tersangka gitu. Makanya kalau kemudian Profesor Mahfud tadi menyampaikan bahwa ini untuk mengaburkan pelaku yang lain, itu bisa mungkin terjadi gitu. Makanya kepolisian memaksakan kehendak dengan menetapkan 11 orang tersangka itu seperti itu. Jadi agar kita tidak bertanya-tanya lagi dan kita akan mengapresiasi ya untuk penegak hukum yang menangani kasus ini, jika ini kasus ini menjadi terang benderang dan semuanya mendapatkan keadilan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya dan ketemu lagi di video saya selanjutnya.